Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-30 mulai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silva, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silva, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silva, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang pada waktu itu perempuan punya anak itu suatu kehormatan atau suatu kebahagiaan. Bahkan kalau tidak punya anak itu disebut aib. Kasihan juga waktu itu kalau perempuan tidak punya anak. Sehingga berlomba-lomba antara Lea dan Rahel ingin punya anak sebanyak-banyaknya rupanya supaya saling bersaing ini. Dan itulah yang terjadi. Lea dikatakan di sini sudah pernah punya anak 4, tapi kemudian iri lagi, mungkin tidak dijelaskan juga di sini karena Rahel mempunyai anak 2 tapi dari pembantunya, lalu dia menyerahkan pembantunya juga kepada Yakub dan punya anak 2 laki-laki. Dan dia berkata, tentulah orang mengatakan aku berbahagia. Apa demikian Bapak Ibu Saudara? Memang terus saling bersaing antara Lea dan Rahel ini. Lagi-lagi ini suatu tanda petik kesalahan bagi keluarga ini, karena dari awal memang tidak boleh poligami itu ya. Dari awal itu seorang laki-laki dan seorang perempuan, tapi ini sudah berapa ini? 4 ya. 4 wanita ini yang dari Yakub ini. Nah, kembali lagi rencana Allah bagi Abraham menurunkan suatu bangsa yang besar. Nah, tentu Tuhan tidak merencanakan dengan cara yang demikian, tetapi inilah kenyataan yang terjadi di dalam keluarga ini. Jadi Yakub menghubungi atau berhubungan dengan 4 wanita yang menghasilkan anak-anak. Nanti akhirnya 12 ya, tapi ini belum, ini baru berapa ini? 4 tambah 2 tambah 2 lagi baru 8 ya, baru 8. Tapi ini pergumulan wanita yang ingin dihormati pada waktu itu. Dan Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, laki-laki ini sangat sulit untuk dimengerti. Mengapa dengan cara seperti ini terjadilah rencana Tuhan? Ya, Tuhan Maha Kuasa kembali lagi. Kita tidak mengerti secara betul-betul memahami persis rencana Tuhan ke seluruh dunia ini. Seluruh dunia rencana Tuhan itu kita tidak mengerti. Banyak yang tidak kita ketahui tentang Tuhan. Kita diberikan pernyataan di dalam kitab suci. Itu pun kita juga belum bisa mengerti semuanya. Tapi ini yang kita percayailah, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, itu benar. Rencana Tuhan untuk keluarga Abraham, bahkan bahwa Abraham akan punya keturunan suatu bangsa yang besar, pasti terjadi. Tapi lagi-lagi dengan kesalahan manusia ini,
terjadilah rencana Tuhan. Nah, ini yang sulit dimengerti. Tetapi yang bisa kita katakan bahwa rencana Allah terjadi di tengah-tengah kesalahan orang. Tetapi bukan berarti kita tidak apa-apa berbuat salah. Bukan seperti itu. Kalau kita berbuat salah, ya kita minta maaf kepada Tuhan. Nah, bagus sekali kalau Bapak, Ibu, Saudara menonton film His Only Son. Di situ pergumulan Abraham jelas sekali bahwa mengumpul atau menghamili Hagar, walaupun itu usul Sarah, itu suatu kesalahan. Dan di dalam film itu Abraham bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Dan rencana Tuhan memang luar biasa bagi Abraham, yang kemudian turunannya kita tahu rencana Tuhan terjadi, tetapi kembali lagi cara yang pakai Tuhan atau Tuhan mengatasi atas kesalahan-kesalahan manusia ini yang kita harus mau tidak mau terima apa yang diizinkan Tuhan, segala sesuatu ini terjadi. Mari kita tidak bingung dengan peristiwa-peristiwa ini, cukup kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Tetapi kalau kita berbuat salah, ya kita minta maaf. Sama seperti lagi saya katakan dalam cerita His Only Son itu luar biasa bagaimana Abraham bergumul dengan kesalahannya. Memang Ismail juga menurunkan bangsa yang besar, tetapi Abraham itu bertobat. Mari kita menyadari hal itu, dan kalau berbuat kesalahan, walaupun mungkin Tuhan mengatasi melalui kesalahan kita, kita tetap bertanggung jawab atas kesalahan kita, dan kita perlu minta maaf kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kanan-Mu, terima kasih atas cerita-cerita yang terjadi di dalam kehidupan keturunan Abraham ini. Kami sulit mengerti, sulit memahami, tetapi Engkaulah yang berkuasa. Tolong kami bisa menerima kenyataan dan mohon pertolongan-Mu untuk mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi pada hari ini dengan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.